ketika kita dekat, aku menjauh cari rezeki. Ketika kita jauh, aku ingin berada di sisimu. Tiba-tiba, aku takut, Ahmad. Ya Allah, aku datang ke sini untuk bekerja, tidak untuk diperkosa. Ya Allah, malang benar nasibku ini, ya Allah. Minah tetap dipancung. Aku genggam tasbih itu selalu. Basah kuyup tasbih itu oleh air mataku selalu. Tangan dan bibirku gemetar menciuminya selalu. Ampun ya Allah, aku hanya membela diri, tak ada niatku membunuh. Bantu aku ya Allah. Apakah ini zikirku yang terakhir? Berguncang-guncang dadaku, berdesakan dalam benakku bayangan suamiku, bayangan si kecil anakku. Ampun ya Allah, beribu ampun tak henti-hentinya ku sebut. Ahmad suamiku, Aisyah anakku, berulang-ulang ku sebut asma Allah. Ya Gusti Allah, kenapa begini jadinya? Ampun ya Allah. Aminah namaku, Minah panggilanku, TKW asal Indonesia, kerja di Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga. Kini aku sudah mati. Algojo memenggal leherku karena telah membunuh majikan yang berulang kali memperkosaku dan menyiksa jiwaku.
Zikir itu kulakukan semalaman, berharap masih ada mukjizat yang bisa menyelamatkanku. Aku masih ingin hidup, namun hukum dunia lebih kejam dari yang kuduga. Kemarin aku mati dipancung tepat di leherku. Rasanya baru kemarin sore aku berdiri kaku mengintip bulan redup di langit Cirebon, kota kelahiran yang tak lagi beri harapan. Malam itu, aku di samping suami tercinta menyusun rencana. Sudah sekian lama suamiku nganggur. Anak perempuanku 8 tahun, belum juga ia bersekolah. Aku belum bisa bayar uang iurannya. Itulah awal tekadku bekerja ke Arab Saudi. Ku yakinkan suami izinkan aku pergi, hidup perlu biaya. Di depan cermin ku perhatikan rupa dan tubuhku. Aku pantas hidup lebih baik. Tekadku tak terbendung, harapanku melambung, membubung di bawah angin gurun menjadi TKW aku. Banyak temanku berhasil kerja di negeri itu, berkirim uang ke kampung, renovasi rumah orang tua, meniru orang kaya Jakarta. Ingin aku seperti mereka, satu di antara sekian juta perempuan yang bekerja di negeri asing, menjadi apa saja suamiku tak lagi bisa mencegah. Bapakku menggadaikan sawah yang nanti harus kutebus kembali untuk calo, untuk pelatihan, untuk cek kesehatan, untuk persekot pembekalan akhir. Untuk asuransi 4 juta rupiah melayang sudah dari tanganku. Perusahaan tenaga kerja meyakinkan kami uang sebegitu tiada arti dibanding gaji besar nanti. Aku protes dan bertanya, kamu korupsi ya? Kamu memoloti kami ya? Agen itu menjawab, barangkali babe di atas sana yang korupsi, Bu. Kita mah hanya seseran ala kadarnya buat tambahan istri belanja. Ya, sudahlah. Uangku telah raib entah kemana, tapi aku bangga karena mereka menyebutku pahlawan devisa berjasa bagi negara. Akhir tahun 2010,
Aku dan rombongan berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi, negeri tempat orang berhaji. Tak ada seorang teman pun yang menjemputku ketika sampai di negeri asing itu. Padahal mereka sudah tiba lebih dahulu. Kakiku ragu ketika melangkah masuk ke sebuah rumah sepi. Berkelebat wajah-wajah yang kusayangi, anakku, suamiku, orang tuaku. Sekejap teringat sepetak sawah yang harus kubeli lagi nanti, yang sudah digadaikan bapakku. Air mataku pun menetes, tapi buru-buru ku hapus saat tuan rumah menyambutku dengan dingin. Aku kerja di keluarga Arab yang kaya raya. Rumahnya 20 kali lebih luas dari rumah orang tuaku. Toiletnya bagus, lebih bagus dibanding ruang tamu kepala desa. Majikan perempuan menunjukkan kamar tidurku. Besar, bersih, jendela menghadap halaman belakang. Rumah itu dikelilingi pagar terali yang kokoh dan tinggi. Belum sempat aku merebahkan diri untuk melepas lelah, majikan perempuan memanggilku. Didiktekannya daftar panjang tugasku. Memasak, mencuci, menyetrika, dan membereskan seluruh rumah. Alhamdulillah, masakanku disukai dan dipuji. Maklum, aku perempuan kampung, biasa menghabiskan waktu di dapur. Hari-hari bermekaran seperti dalam mimpi. Seperti bunga-bunga pagar yang tak pernah terlewat kusirami. Di halaman rumah itu selalu tumbuh keinginanku menyulap waktu agar cepat berlalu. Terbayang olehku uang yang nanti ku dapat dari kucuran keringatku sendiri akan kukirim kepada suami untuk menyambung hidup, untuk menyekolahkan anakku. Guru ngaji di pesantren dulu mengajarkan agar aku bersifat sopan, tahu tata cara dan bertutur kata. Aku suka tersenyum, tapi celaka majikan pria keliru mengartikannya. Dikiranya aku penggoda. Mana mungkin aku berani, dan lagi suamiku lebih ganteng darinya. Aku tidak paham budaya, terus terang saja. Bagiku, orang Arab dan Indonesia sama saja. Kan sama-sama Islam agamanya. Dan menurut guru ngajiku, senyum sama dengan sedekah nilainya.
ketika majikan perempuan tidur lelap, majikan pria mendekatiku. Rupanya ia berusaha merayuku. Aku hanya bisa senyum, tapi mulai merasa takut, tak berani menatap matanya. Dengan cepat zaman berubah. Hari-hari berjalan sangat lambat, terasa lelah. Kurindukan suami yang tampak cemas di saat melepasku pergi. Berulang kupanggil suamiku dalam hati. Ahmad. Ketika kita dekat, aku menjauh cari rezeki. Ketika kita jauh, aku ingin berada di sisimu. Tiba-tiba aku takut, Ahmad. Dan anakku yang mungil itu yang suka minta jajan, tak terukur rinduku. Dan kupanggil Aisyah, buah hatiku. Anakku Aisyah, maafkan ibu, tak bisa setiap hari menyuapimu. Dulu ibu kira kalau kerja di negeri jauh akan membawa kebahagiaan bagimu, akan bisa menyekolahkanmu. Tapi kini, wahai, ibu merasa hampa dan jemu. Mengumpulkan harta itu tujuanku, tapi belum ada yang bisa dikirim sekarang. Aku tak tahu bagaimana rasanya menerima gaji pertama, tapi kapan tidak ada perjanjian. Burung yang terkurung di sangkar emas masih tetap bisa bernyanyi. Tapi di rumah yang megah ini, mulutku malah terkunci. Tak ada siapa-siapa untuk berbagi cerita karena tak boleh keluar rumah. Hari dan tanggal tak lagi ku tahu. Bekerja dan bekerja saja terus-menerus menunggu. Tak ada yang pasti bagiku. Selepas pagi, pekerjaan rutin telah selesai. Tinggal beberapa potong pakaian yang harus ku setrika. Aku ingin sholat duha dulu. Hari itu rumah sepi. Majikan pria pergi bekerja. Majikan perempuan entah kemana. Baru saja menggelap sajadah, ku dengar pintu pagar dibuka. Majikan pria melangkah masuk. Matanya nyalang menatapku. Kuduga ia membayangkan apa yang ada di balik sarungku. Ia bergerak mendekat, memegang punggungku, lalu meremas payudaraku. Jangan, Tuan. Aku berontak. Ku terjang ia, tapi ia perkasa. Menarik sarungku dengan paksa. Ia tampaknya sudah gelap mata. Aku berteriak sekuat-kuatnya. Aku dorong tubuhnya sampai membentur dinding.
Tapi lelaki itu kembali mendekat, menyebut beberapa patah kata bahasa Arab yang tak kupahami artinya. Begitu sigap tindakannya, seakan apa yang hendak dilakukannya tidak menyalahi aturan agama. Terkesima, aku tercampak, aku terhina, aku ludahi bukannya. Aku bukan budak, aku bekerja di sini tidak untuk diperkosa. Ya, tak paham bahasa Indonesia dan aku juga tak bisa mengatakan apapun dalam bahasanya. Mendekat, aku kembali berteriak, aku mengancamnya, tapi semua itu lenyap begitu saja, menguap di udara. Aku melawan sampai kehabisan napas, sampai tenagaku habis terkuras, tak berdaya, aku kalah. Tinggal tangis yang masih tersisa. Usai menunaikan nafsu bejatnya, ia lemparkan beberapa helai uang real. Aku tak lagi punya tenaga. Sekali terjadi, terulang 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Ya Allah, malang benar nasib hamba-Mu ini. Sebagai ibu muda yang lugu dari desa, Minah tak mengerti pernah ada sebuah zaman ketika budak boleh diperkosa majikan. Kebiasaan itu masih dipercaya oleh banyak orang di zaman Facebook dan Twitter sekalipun. Ia tak pernah membayangkan itu terjadi padanya. Di dalam kamarku, kalau tengah malam tiba, aku lihat kotak itu, begitu banyak sudah real yang diberikannya setiap selesai memperkosaku. Pernah aku tergoda untuk mengambil uang itu. Ku kirim ke kampung halaman. Keluargaku sudah lama menunggu itu, sedangkan gaji tak kunjung dibayar. Terbayang sepetak sawah yang bisa kutebus kembali dengan uang itu. Terbayang sekolah dasar. Terbayang anakku Aisyah berlarian dan belajar. Tapi ku dengar lantang suara hatiku. Jangan kau bohongi suamimu. Jangan kau sekolahkan anakmu dengan uang si bejat itu. Aku teringat dulu di pesantren, guru ngaji mengajarkan agar patuh suami, agar berjuang mencari rezeki. Aku pun melancarkan protes. Kutegakkan kepala. Gusti Allah, sudah kulakukan semua ajaran baik, tapi mengapa
tetap saja kena celaka. Kau berjanji melindungi kaum tertindas, kaum yang lemah. Aku ini lemah, sangat lemah. Tak tahu kenapa mulanya aku jadi sangat marah. Aku teriak sangat keras dalam hati. Ya Gusti Allah, kenapa begini jadinya? Ampun ya Allah. Dan uang di kotak itu pun aku sobek satu demi satu sambil menangis dalam tertahan. Kubayangkan diriku sudah gila. Lama aku terbaring, mendadak kurasakan niat suci untuk memberontak. Aku harus melawan apapun yang akan terjadi. Aku mencari jalan, mengadu kepada majikan, berharap mendapatkan perlindungan. Namun bukan pembelaan yang kudapat, malah penyiksaan berlipat-lipat. Aku dituduh menggoda suaminya dengan senyumku, dan aku pun disiksa. Tubuhku dicambuk, rambutku dijambak, pahaku disetrika. Aku menjerit, tapi jeritan tangisku sia-sia. Wakil Indonesia di Arab sana bekerja seperti biasa. Sebagai ibu muda yang lugu dari desa, Minah tak mengerti bahwa tak semua TKW berperilaku baik. Ada juga yang sengaja menjadi pelacur dan merepotkan ibu rumah tangga dan polisi di sana. Tapi takut tertangkap polisi. Pasporku pun dipegang majikan. Pernah terpikir aku melompat saja dari jendela lantai 3. Tapi setelah itu kemana? Ya Gusti, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Terkapar antara hidup dan mati. Suatu malam, kejadian itu kembali terulang. Majikan menyelinap masuk kamar. Kini aku harus melawan lebih dari biasanya. Tak kuduga ia mengambil pisau. Komat kami bicara, aku tak paham maknanya. Secepat kilat, ia kuasai diriku. Astaga,
dijepitnya leherku, dibekapnya mulutku. Aku tak bisa bernafas. Entah dengan kekuatan apa aku sebut nama Allah. Aku rebut pisau itu, ku tancapkan tepat di perutnya. Aku selamat dari sergapan. Tapi malam itu pula sirna sudah semua impian. Ia terkapar, tak bernyawa. Ya Allah, hanya itu yang terucap. Aku hanya mempertahankan diri, tapi ada yang mati. Sebagai ibu muda yang lugu dari desa, Minah tak mengerti walau membela diri, jika majikan mati di tangannya, ia juga bisa mati di pancung. Harus kuhadapi pengadilan tanpa perlindungan. Hukum yang berlaku di negeri Arab, nyawa berbayar nyawa. Pemerintah memberikan tanggapan, tapi untuk kasusku itu sudah ketinggalan kereta. Upaya hukum telat, upaya diplomasi politik tak dirintis dari awal, dan tidak ada pembelaan di pengadilan. Ya, aku harus dipancung. Seorang pengacara dikirim untuk membantuku. Aku dengar cerita rakyat Indonesia membelaku. Bagaimanapun, aku pahlawan devisa. Pak Menteri panjang lebar pidato akan berjuang membebaskanku. Tapi semuanya terlambat sudah. Aku terus melawan walau sendiri dengan segala cara. Kepada pengacara kutuliskan urutan peristiwaku dalam membela kehormatan yang oleh hukum dunia disebut pembunuhan. Aku mohon itu disiarkan seluas-luasnya. Aku ikhlas mati, tapi memberi makna. Aku ikhlas mati, tapi mempunyai arti. Selebihnya, aku pasrah.
Aku hanya mohon bisa bertemu anakku Aisyah untuk terakhir kali. Ingin kutanyakan ihwal sekolahnya, tapi permintaan itu pun susah dipenuhi. Aku hanya bisa titipkan surat salam untuk suami dan pesan khusus agar kelak anakku satu-satunya tidak menjadi TKW sebelum ada perlindungan hukum. Sebagai ibu muda yang lugu dari desa, Minah tak mengerti TKW sudah jadi industri. Pengiriman TKW tak bisa di-stop jika tak ingin pengangguran merajalela. Aku sudah tiada, tetapi masih teringat malam sebelum kepala dipisahkan dari tubuhku. Di malam terakhir itu, aku teringat sawah di kampung. Aku, suami, dan anakku bersantap di saung. Aisyah, ibumu akan pergi ke Saudi, bekerja di sana. Nanti ibu akan pulang membawa rezeki, dan kita akan membeli sawah ini yang lebih besar dari sawah kakek. Aisyah, kata suami kepada anakku, ibumu akan ke Saudi bekerja di sana. Nanti ibu akan pulang membawa rezeki, dan kita akan membeli sawah ini yang lebih besar dari sawah kakek. Anak itu tampak kegirangan. Sejak dulu ia senang duduk di saung. Di malam terakhir, aku terus berzikir. Kuharapkan ada mukjizat menyelamatkan diriku. Bayangan suami dan anakku berseliweran dalam benakku, mengaduk-ngaduk perasaanku. Ampun ya Allah, siapkan hatiku. Ampun ya Allah, siapkan jiwaku. Terus aku berzikir hingga tak ingat apa-apa lagi. Dalam zikirku malam terakhir itu, terbayang suamiku datang ke kamarku dan dibisikkannya, "Aminah, betapa bangga aku padamu. Kau berjuang untuk keluarga, membela kehormatan diri. Guru ngaji di pesantren tak akan menyalahkanmu. Meski besok dipancung, kau tetap hidup di hatiku dan di hati Aisyah, anak kita itu."
Coba ku peluk bayangan suamiku, bayangan anakku, hangat terasa, aku tersenyum. Dan itu senyumku yang terakhir.